Pencast yang selanjutnya atau pencast yang terakhir ini yaitu tentang pola istirahat dan tidur. Jadi pola istirahat dan tidur ini merupakan kebutuhan dasar yang mutlak yang memang harus dipenuhi oleh semua orang, terkhusus untuk ibu nifas. Dengan istirahat dan tidur yang cukup, tubuhnya itu akan dapat berfungsi secara optimal dan dapat bekerja dengan baik. Jadi yang dimaksud dengan istirahat ini bukan hanya untuk tidur, tetapi istirahat itu bisa saja bangun, tapi dengan keadaan tenang atau duduk tenang, rileks, tanpa ada rasa tekanan emosional dan bebas dari perasaan gelisah dan perasaan letih lainnya. Jadi untuk bentuk dari kata istirahat ini banyak pengertiannya atau luas pengertiannya. Berjalan-jalan di taman juga bisa dikatakan suatu bentuk istirahat. Tetapi kalau tidur itu adalah status perubahan kesadaran ketika persepsi dan reaksi individu. Tidur itu adalah status perubahan kesadaran ketika persepsi dan reaksi individu terhadap lingkungan menurun. Jadi istirahat dan tidur itu berbeda karena tadi sudah dijelaskan kalau tidur itu perubahan kesadaran ketika persepsi dan reaksi itu berubah. Tapi kalau istirahat itu bisa saja tidak tidur, melainkan bisa saja istirahat secara tenang atau rileks tanpa tekanan emosional. Jadi perlu kita ketahui, tidur juga dapat memulihkan atau mengistirahatkan fisik setelah seharian kita beraktivitas atau bekerja. Kemudian tidur itu juga bisa mengurangi stres dan kecemasan serta dapat meningkatkan kemampuan dan konsentrasi saat hendak melakukan aktivitas sehari-hari. Jadi setelah kita tadi capek, kita tidur, kemudian setelah dipulihkan lagi tenaga karena sudah bisa tidur, jadi itu akan bisa membantu untuk melakukan pekerjaan kita sehari-hari supaya kita konsentrasi melakukan pekerjaan tersebut. Ibu nifas itu atau ibu yang baru melahirkan itu memang harus pandai-pandai mencari waktu untuk dapat beristirahat atau dapat tidur, karena banyak aktivitas yang akan dilakukannya, baik pekerjaan rumah maupun perawatan bayinya sendiri. Jadi ibu nifas itu memang harus pintar-pintar untuk membagi waktunya dalam bekerja maupun dalam untuk istirahatnya. Dan buat ibu nifas yang berkarir atau yang bekerja, itu juga memang juga harus bisa menjaga kesehatan atau pola istirahatnya, karena dia itu bekerja bukan untuk dirinya sendiri, tapi dia itu bekerja untuk keluarganya dan untuk anaknya sendiri. Jadi kalau proses istirahat atau pola tidurnya itu tidak teratur, itu juga dapat mempengaruhi pola pemberian ASI nanti kepada si bayinya nanti. Jadi produksi ASINya itu nanti tidak akan bagus, karena pekerjaan yang dilakukan itu sudah melebihi dari kemampuan dia. Jadi di sini juga peran suami juga sangat penting dalam perawatan bayi baru lahir dan pada ibu nifas juga. Tidak semuanya pekerjaan di dalam rumah itu ibu yang melakukannya, tetapi suami juga bisa ikut serta dalam membantu si ibu tersebut untuk meringankan pekerjaan supaya ibu tidak terlalu kecapean. Ibu nifas juga harus mengetahui ada dampak di mana kalau si ibu tersebut kurang istirahat dan tidur. Jadi kurang istirahat akan mempengaruhi ibu dalam beberapa hal. Yang pertama itu ada mengurangi jumlah ASI yang diproduksi. Jadi kalau ibu terlalu kecapean atau terlalu banyak melakukan pekerjaan, produksi ASI itu akan berkurang. Kemudian akan memperlambat proses involusi uteri dan meningkatkan perdarahan juga. Jadi ibu juga jangan terlalu banyak bekerja, utamakan untuk menjaga kesehatannya terlebih dahulu. Kalau ibu sakit, bagaimana dengan bayinya nanti? Bagaimana dengan ASINya nanti yang akan diberikan kepada bayi? Itu akan berhalangan. Jadi ketika sudah terjadinya proses involusi uterus, kemungkinan itu akan terjadinya depresi dan ketidakmampuan untuk merawat bayi dan dirinya sendiri. Jadi ada beberapa tahap yang dianjurkan bagaimana cara istirahat dan tidur pada malam hari. Cara yang pertama itu ada pergi ke tempat tidur dan bangun di saat sama setiap hari. Jadi pergi ke tempat tidur dan bangun di saat sama setiap hari. Cara istirahat dan tidur pada malam hari. Jadi ada beberapa hal yang perlu kita coba untuk mempermudah bagaimana
lebih mudah untuk tidur di malam hari. Yang pertama itu pergi ke tempat tidur dan bangun di saat sama setiap harinya. Misalnya begini, kita tidur kemudian kita bangun pada hari itu di jam 6. Jadi pada setiap harinya itu kita lakukan juga bangun pada setiap jam 6. Jangan lewat dari jam 6, jangan kurang dari jam 6. Yang kedua itu jangan makan makanan berat ketika pada malam hari. Dan hindari juga minuman seperti kopi, teh, minuman cola, alkohol, dan rokok. Terkhusus untuk minum pada malam hari. Minum pada malam hari itu tidak dianjurkan banyak karena itu akan mengganggu pola tidur kita dan akan terbangun ketika tidur nanti. Jika kita lapar pada malam hari, kita sebaiknya mengkonsumsi makanan seperti biskuit atau pisang. Dan untuk konsumsi minum pada malam hari itu yang bagus segelas susu hangat atau segelas air hangat juga. Jadi adapun kegunaan dan fungsi istirahat ini yang perlu Ibu Mufas ketahui, yang pertama itu juga untuk regenerasi sel-sel tubuh yang rusak menjadi baru. Misalnya tadi sudah bekerja capek, sel-sel yang tadi yang sudah kita gunakan mulai pagi sampai sore itu sudah rusak, akan menjadi baru kembali ketika kita sudah bangun dari tidur kita. Yang kemudian itu untuk memperlancar produksi hormon pertumbuhan tubuh. Jadi untuk hormon pertumbuhan tubuh kita ini juga bagus ketika kita sudah selesai melakukan pola istirahat atau tidur nanti. Yang ketiga itu mengistirahatkan tubuh yang letih akibat aktivitas seharian. Dan yang keempat itu ada meningkatkan kekebalan tubuh kita dari serangan penyakit. Dan yang kelima itu ada menambah konsentrasi dan kemampuan fisik. Baik, untuk Penkes pola tidur dan istirahat sampai di sini dulu. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video kali ini. Jika teman-teman suka, jangan lupa untuk di like video ini dan jangan lupa juga di komen di bawah dan jangan juga lupa di subscribe. Dan jika video ini atau konten kali ini dapat bermanfaat buat teman-temannya, jangan lupa juga ikut di share. Baik, sampai di sini dulu.